Banjir bandang menerjang sejumlah kecamatan di Kabupaten Garut. Ratusan warga mengungsi karena rumahnya terendam banjir. Pemda menghimbau warga untuk tetap tenang, namun tetap waspada. Wakil Bupati Helmi Budawan mengatakan, banjir bandang terjadi usai hujan deras yang mengguyur Kabupaten Garut sejak Jumat, tanggal 15 Juli 2002 siang tadi. Dari hasil laporan yang diterima, ada 2 kecamatan yang terdampak banjir bandang yang paling parah. Ini musibah bagi kita. Ada 2 kecamatan yang terutama terkena banjir. Itu Garut Kota dan Tarogong Kidul, kata Helmi saat dikonfirmasi Detik Jabar, Jumat malam. Helmi menghimbau kepada warganya untuk tetap tenang, namun waspada. Pemda Garut, kata Helmi, telah mengerahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD dan Dinas Pemda Kebakaran atau Disdamkar untuk membantu mengevakuasi warga dari rumahnya. Warga Garut yang tinggal di sekitar Sungai Cimanuk disarankan untuk dievakuasi dan mengungsi. Tenang tapi waspada. Segera saya sudah instruksikan tadi ke BPBD untuk segera melakukan evakuasi. Selamatkan dulu masyarakat, baru yang lainnya menyusul, katanya. Ada beberapa daerah yang terdampak banjir bandang yang paling parah di Kecamatan Garut Kota, yaitu di kawasan Kota Wetan, Maktal, Kaum Lebak, hingga Ciulan. Ketinggian air di beberapa titik di kawasan tersebut ada yang mencapai setinggi dada orang dewasa. Ada warga yang terjebak banjir. Lurah Kota Wetan Galih Mawaris mengatakan hingga Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WIB hari ini, banjir masih mengenangi rumah warganya. Diprediksi ada ratusan rumah yang terdampak. Ketinggian air sudah turun, tapi belum signifikan. Sekarang ketinggiannya di bawah pusar tubuh orang dewasa. Kami saat ini masih di lapangan dan melakukan penyisiran. Dikhawatirkan masih ada warga yang terjebak di rumah, ucap Galih kepada Detik Jabar. Selain di sejumlah daerah Garut Kota, kawasan Cimacan di Kecamatan Tarogong Kidul juga menjadi titik banjir terparah saat ini. Ketinggian air di sana dikabarkan mencapai 2 meter. Kawasan Cimacan sendiri posisinya berada di pinggir Sungai Cimanuk. Kapolsek Tarogong Kidul Kompol Alit Kadarusman mengatakan, ada warga yang terjebak di dalam rumah di kawasan Cimacan. Petugas tim SAR gabungan sedang berupaya untuk melakukan penyisiran dan evakuasi. Ada puluhan warga yang terjebak di rumah mereka. Saat ini kita bersama tim SAR gabungan sedang melakukan upaya evakuasi menggunakan perahu karet, ungkap Alit. Situasi air di Sungai Cimanuk sendiri saat ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jika biasanya air hanya berada di dasar sungai, saat ini air terpantau berarus deras dan volume meningkat. Dari pantauan Detik Jabar, Sabtu dini hari sekitar pukul 00.16 WIB, melalui CCTV milik Pemda Garut di kawasan Maktal yang mengarah langsung ke Sungai Cimanuk, terpantau jika arus air cukup deras. Ketinggian air juga hampir menyentuh ujung tinggi tombak penahan. Di lokasi berbeda, pintu air bendungan Copong yang berada di Kecamatan Banyuresmi juga kabarnya dibuka seluruhnya. Volume air di kawasan tersebut juga deras dan cukup tinggi. Garut Kota dikepung banjir. Tragedi banjir bandang Cimanuk hantui warga. Sebagian besar wilayah permukaan penduduk yang berdekatan dengan anak sungai yang mengalir ke Sungai Cimanuk di wilayah Garut Kota Kabupaten Garut terendam banjir malam ini. Hujan deras yang turun sejak pukul 19.00 WIB petang tadi menyebabkan beberapa sungai di beberapa ruas wilayah pemukiman Kecamatan Garut Kota banjir, mulai 50 cm hingga 4 meter. Tragedi banjir bandang Sungai Cimanuk 2016 lalu pun menghantui warga. Banjir dekat rel kereta api yang berasal dari Sungai Ciulan dengan ketinggian 4 meter. Demikian bunyi pemberitahuan warga yang berada dari salah satu video warga Garut yang beredar melalui WhatsApp Jumat, tanggal 15 Juli 2022 malam. Dadan, salah satu warga Ciulan mengatakan, hujan yang turun sejak pukul 19.00 WIB petang tadi menyebabkan Sungai Ciulan yang melintas dekat pemukiman warga meluap. Ratusan rumah yang berada di RW 7, 9, 10, 11, dan 12 Kelurahan Ciulan terendam banjir dengan ketinggian beragam mulai 1 meter sampai 3 meter. Bahkan ketinggian debit air di kawasan padat penduduk Ciulan, terutama dekat rel kereta api Ciulan, mencapai 4 meter. Untuk sementara, penduduk ditampung di Madrasah Bumi Al-Quran Ciulan, kemudian di Masjid Al-Faos, Gang Haji Tosin, Papardia. Beruntung dalam musibah itu tidak ada korban jiwa. Hingga kini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Garut masih bersiaga dan memberikan pertolongan bagi warga yang rumahnya terendam banjir.
Untuk wilayah Ciulan, selamat semua, tidak ada yang meninggal dunia, ujar Dadan. Ingatkan ancaman kenaikan debit air. Untuk menghindari ancaman terus naiknya debit air, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Garut, Satria Budi, mengingatkan masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Cimanuk waspada terhadap ancaman kemungkinan naiknya debit air sepanjang sungai. Saat ini banjir terjadi di kawasan Copong, Ciulan, Kota Kulan, dan Muara Sanding, kata dia. Selain Ciulan dan Sumbersari, beberapa daerah seperti wilayah Copong, Jalan Batayuda, Regol, Dayu Handap, Muara Sanding, wilayah Kecamatan Garut Kota, dan Paderek, serta Harempoi, Kecamatan Bayongbong ikut terendam. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, UPJ PLN Garut Kota terpaksa melakukan pemadaman aliran listrik. Berikut daerah yang terdampak pemadaman untuk menghindari ancaman banjir, yakni sebagian jalan terusan pembangunan, kemudian sebagian jalan Aruji, Kartawinata, sebagian jalan Perintis Kemerdekaan, sebagian jalan Nusa Indah, Desa Jaya Raga, Desa Haur Panggung, Jalan Merdeka, Jalan Guntur Sari, Jalan Guntur Melati, Jalan Guntur Cendana, dan sekitarnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai bencana yang melimpah, banjir bandang yang menimpa kota dan Kabupaten Garut. Semoga kita semua senantiasa diberikan keselamatan dan kesehatan. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanding banjir. Tadi ya Bapak.